Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga selalu senang. Teman-teman boleh ceritakan perasaan teman-teman kepada ayah atau bundamu. Bagaimana mengawali hari ini? Bagaimana perasaanmu hari ini? Sedih, senang, atau bagaimana? Sekarang Ustazah izin memimpin doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk tema pertemuan kali ini yaitu berbagai pekerjaan. Subtemanya jenis-jenis pekerjaan. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi kita dapat mengambil hikmah dari ayat tersebut. Dialah itu tujuan kepada Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Atau bisa diartikan kita bisa mencari nafkah, mencari rizki, menjemput rizki dari penjuru bumi ini, kemudian kita bisa memakannya dan memanfaatkan rezeki tersebut untuk kita makan sehari-hari, untuk pakaian kita, dan lain-lain. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasti di sini ayah atau bundanya ada yang bekerja ya teman-teman. Atau misalkan ayahnya saja yang bekerja, bundanya masih tetap di rumah. Atau seperti itu juga bundanya masih bekerja karena mengerjakan pekerjaan rumah itu merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian di sini sudah mempunyai beberapa gambar berbagai pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan atau profesi sebagai guru. Nah, di sini saya sendiri menjadi seorang guru, yaitu tugasnya mengajarkan siswa-siswanya untuk mengetahui pengetahuan alam, matematika, dan lain-lain. Kemudian teman-teman bisa lihat di situ ada gambar orang yang sedang menyajikan makanan. Ada yang tahu nama pekerjaannya apa? Koki, atau chef. Nah, di situ tugasnya adalah memasak masakan yang enak-enak. Insya Allah, ketika sudah chef atau koki, masakannya akan enak dan sudah ditempatkan di restoran-restoran. Kemudian gambar selanjutnya ada pekerja industri. Nah, kebetulan di sini atau di Karawang ini adalah kota industri yang kebanyakan mayoritas pekerjaannya adalah pekerja industri atau pabrik-pabrik. Kemudian ada pekerjaan dokter. Nah, di sini juga mungkin sebagian teman-teman ayah atau bundanya ada yang berprofesi sebagai dokter. Ada petani. Nah, petani ini sangat penting dalam kehidupan kita teman-teman, khususnya untuk sehari-hari. Coba apa ya yang dilakukan petani? Yaitu ketika pada gambar menanam padi yang akan menjadi beras. Nah, setiap hari kita memakan nasi ya teman-teman. Nah, di situ kita manfaatkan pekerjaannya seorang petani dengan memanfaatkan berasnya, ataupun kita bisa makan sayur-sayuran itu yang dihasilkan oleh pekerjaan seorang petani. Untuk lagu temanya teman-teman bisa baca dan ikuti bersama-sama ya. Jenis-jenis pekerjaan, baik jasa maupun
menjumpa polisi, tentara, dokter, guru, karyawan, pilot, masinis, sopir, ojol, bidan, mereka tawarkan jasa. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bernyanyi bersama. Untuk selanjutnya, kita masuk pembelajaran IPA. Dan materi kali ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Tuhan, Sang Pencipta alam, telah memberikan negeri kita Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Pemanfaatan sumber daya alam hayati itu artinya hidup. Contohnya ada hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati atau sumber daya alam yang hidup yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Hewan, untuk sumber daya hayati hewan, pemanfaatan hewan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai sumber makanan. Yang kedua, dimanfaatkan tenaganya. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Yang keempat, digunakan untuk perlengkapan rumah tangga. Yang pertama, Ustazah Nisa akan jelaskan. Nah, hewan ini digunakan sebagai sumber makanan. Contohnya daging. Di sini siapa yang suka makan daging? Mungkin banyak di sini yang sarapannya daging atau makan siangnya daging. Daging ini ada dari beberapa hewan yang diolah menjadi makanan. Contohnya di sini Ustazah Nisa memberi gambar daging sapi yang diolah menjadi rendang, bakso, sate, steak, dan masih banyak lagi. Kemudian daging apa lagi teman-teman yang biasa teman-teman konsumsi? Daging ayam, daging bebek, daging domba, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hewan dimanfaatkan tenaganya. Contohnya ada kerbau yang digunakan untuk membajak sawah atau kuda yang digunakan sebagai alat transportasi. Nah, di sini siapa yang pernah naik kuda? Nah, jika di Karawang sendiri, Ustazah melihat di sekitar Pasar Karawang ya, masih ada kuda memakai kuda atau delman yang digunakan sebagai alat transportasi. Kemudian yang ketiga, hewan digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Contohnya bulu domba yang digunakan untuk membuat benang wol. Nah, benang wol sendiri itu digunakan untuk membuat jaket. Maka jaketnya akan hangat ketika musim dingin. Kemudian yang keempat, hewan digunakan untuk perlengkapan rumah tangga. Contohnya bulu dari ayam untuk pembuatan kemoceng. Nah, di situ menggunakan atau memanfaatkan bulu ayam. Kemudian tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Hampir dari seluruh bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan. Yang pertama, bagian daun, buah, dan umbi. Yang kedua, batang pohon. Yang ketiga, dijadikan obat-obatan dan bumbu masakan. Yang keempat, digunakan sebagai pembuatan rumah. Yang pertama, bagian daun, buah, dan umbi. Nah, ini digunakan sebagai sumber makanan untuk manusia dan hewan. Untuk buah, tentunya banyak sekali yang kita konsumsi ya teman-teman. Ada pepaya, mangga, semangka, dan lain-lain. Nah, untuk daun, sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Kemudian untuk umbi, kita mengonsumsi wortel, kemudian ubi, bawang-bawangan. Nah, kita manfaatkan
dari tumbuhan dan kita konsumsi sehari-hari untuk menjaga atau memberikan nutrisi kepada tubuh kita. Tentunya bagian-bagian tumbuhan tersebut itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Yang kedua, batang pohon. Batang pohon dapat diolah kemudian digunakan untuk pembuatan alat-alat rumah dan kertas. Nah, di rumah teman-teman mungkin ada banyak sekali peralatan rumah yang berasal dari batang pohon. Ada lemari, kemudian keranjang, kemudian pintu, kemudian ternyata teman-teman kertas juga berasal dari batang pohon. Yang ketiga, tumbuhan dijadikan obat-obatan dan bumbu masakan. Beberapa tumbuhan dijadikan obat-obatan dan bumbu masakan. Di sini contohnya ada kumis kucing. Itu yang seperti bunga warna ungu, itu digunakan sebagai obat-obatan. Kemudian bumbu dapur, ada merica, ada jahe, ada bawang putih, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tumbuhan digunakan sebagai pembuatan rumah. Contohnya bambu yang dijadikan sebagai atap atau penyekat ruangan pada sebuah rumah. Nah, di situ tumbuhan juga digunakan sebagai pembuatan rumah. Tentunya rumah teman-teman di rumah juga memanfaatkan tumbuhan untuk membuat rumah tersebut nyaman dan bisa ditempati. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam non-hayati atau tidak hidup. Sumber daya alam non-hayati juga sangat dimanfaatkan manusia di kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh manfaat sumber daya alam non-hayati yaitu sebagai berikut. Ada air, udara, tanah, dan minyak. Air. Nah, air ini dimanfaatkan untuk apa, teman-teman? Mengairi sawah, minum, mandi, atau digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, mari kita simak video pembangkit listrik tenaga air sebagai berikut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox
memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai tuntas. Sudah izin melanjutkan ya. Kemudian udara dimanfaatkan untuk bernapas dan menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga angin. Untuk video pembangkit listrik tenaga angin, Ustazah Nisa sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Teman-teman boleh melihat ulang di video pembelajaran sebelumnya tentang energi. Nah, di situ ada penjelasan tentang bagaimana pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja. Kemudian tanah dimanfaatkan untuk membangun tempat tinggal, kemudian untuk bercocok tanam supaya kita bisa memanfaatkan tanaman tersebut dan kita bisa mengkonsumsinya. Untuk membangun tempat tinggal sendiri, tentunya pondasinya menggunakan tanah ya teman-teman. Nah, di situ kita memanfaatkan tanah untuk membangun tempat tinggal. Yang selanjutnya ada minyak. Minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar, alat transportasi, dan untuk memasak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Yang kedua, tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Yang ketiga, tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, hampir dari seluruh bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan. Yang keempat, sumber daya alam non-hayati juga sangat dimanfaatkan manusia di kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh manfaat sumber daya alam non-hayati yaitu air, udara, tanah, dan minyak bumi. Ibroh dari pembelajaran hari ini yaitu dalam Al-Quran dan hadis sebenarnya Allah sudah banyak mengingatkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, baik yang terdapat di daratan ataupun lautan. Salah satunya yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Untuk proyeknya yaitu teman-teman membuat peta pikiran seperti ini. Contoh cara menjaga lingkungan. Ustazah di sini menyebutkan contohnya lingkungan sekolah atau cara menjaga lingkungan sekolah. Salah satu contohnya itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, teman-teman boleh mengerjakan atau mengisi lingkaran yang di tengah itu menjaga lingkungan apa saja. Boleh menjaga lingkungan di rumah, menjaga lingkungan hutan, menjaga lingkungan laut, dan lain-lain. Kemudian teman-teman isi peta pikirannya sesuai apa yang teman-teman lakukan atau temukan bagaimana cara menjaga lingkungan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini teman-teman. Semoga teman-teman diberi kesehatan, dan mohon maaf bila banyak salah kata
atau salah pengucapan dari Ustazah Nisa, kita tutup dengan doa. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.